Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. Morning, ma'am. How are you today? I'm fine. Okay, before we study today, let's pray together. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai recount text. Ada yang tahu apa itu recount text? No, ma'am. Ya. Jadi recount text itu ya, jadi sebelum kita mempelajari mengenai recount text, kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran pada bab kali ini. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menemukan makna teks recount terkait dengan struktur teks secara benar dan sesuai konteks. Nah, yang kedua yaitu menentukan dan melengkapi unsur kebahasaan teks recount secara benar dan sesuai konteks. Nah, yang terakhir yakni mengidentifikasikan ide pokok dan siswa mampu membuat dan menceritakan teks recount sesuai dengan konteks yang benar. Now, for introduction, recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity which retells event or experiences in the past. Its goal is to entertaining or informing the reader. Nah, jadi recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan cerita atau aksi ataupun suatu aktivitas yang terjadi pada masa lalu. Nah, tujuan dari recount text itu memberi informasi kepada pembaca atau untuk menghibur. Nah, selanjutnya yakni general structure. Nah, struktur dari recount text itu ada 3. Yang pertama orientation, yang kedua events, nah yang ketiga yakni reorientation. Nah, the first one is in orientation. It gives the readers the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happens, and when it happened. Nah, orientation itu berisi memberikan informasi awal mengenai kejadian yang terjadi dalam suatu cerita tersebut. Nah, contohnya di mana tempat itu, di mana kejadian itu terjadi dan kapan. Nah, selanjutnya yakni event, a series of events ordered in chronological sequence. Nah, events itu part ini berisi kejadian inti atau rangkaian kejadian yang dialami penulis sesuai dengan urutan peristiwa. Nah, yang terakhir yakni reorientation. Itu a personal comment about the event or what happened in the end. Nah, reorientation itu merupakan tahap atau pengulangan rangkuman dari semua kejadian yang telah diceritakan atau berisi kesan pribadi dari penulis. Nah, di sini ada contoh teks recount. Last morning, at dinner, my roommate woke up late and she had to go to campus. Nah, ini merupakan bagian dari teks recount yakni orientation. Nah, karena di sini dia menjelaskan bahwa dinner temannya terlambat bangun dan dia harus pergi kampus. Nah, di sini dia menceritakan
bagaimana temannya, kapan terjadi, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, kemudian di paragraf kedua, when she want to take her motorcycle, in fact, she couldn't move it because there were some motorcycles that blocked up her motorcycle. She tried to move all of the motorcycles so that her motorcycle could move from the garage, but she couldn't do it. Nah, di sini rentetan kejadiannya menjadi strukturnya yakni yang kedua events. Nah, kemudian then she called Adele who had that motorcycle which blocked it up. After that, her friends who had that motorcycle helped her. Nah, ini juga masih bagian dari events atau kronologikal kejadian dari peristiwa yang dialaminya. Nah, kemudian yang terakhir ini, finally she could move her motorcycle and rode it to go to campus. Nah, di sini yang terakhir yakni reorientation atau final dari tahap akhir dari ceritanya. Nah, di sini saya ada satu ada contoh lain recount text. Jadi sebentar saya panggil saja namanya untuk mengidentifikasi strukturnya. Saya kasih waktu 5 menit, bisa? Oke, jadi karena waktu kita terbatas, jadi minggu depan saja ya. Jadikan tugas di rumah. Yes, ma'am. Oke, I think that's Yes, all ma'am. for today, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.